Oke, selamat datang teman-teman di materi mengenai fisika inti. Jadi untuk video ini kita akan membahas mengenai fisika inti. Apa itu fisika inti? Pendahuluannya, apa saja yang penting untuk diperhatikan, lalu kemudian sedikit bahasan mengenai massa inti serta energi ikat inti. Oke, langsung saja masuk ke intinya. Jadi fisika inti ini intinya mempelajari mengenai suatu entitas yang kita sebut sebagai inti atom. Karena ini membahas mengenai inti dari atom, maka nanti ini tidak akan jauh dari teori model atom. Lalu tentunya teori model inti atom sesuai namanya, lalu kemudian juga nanti nyambung ke radioaktivitas. Nah, nyambungnya melalui apa? Nyambungnya melalui stabilitas inti. Jadi inti bisa bersifat stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil atau cenderung tidak stabil akan memberikan radiasi yang banyak. Kalau dia cenderung stabil maka radiasinya tidak terlalu banyak atau meluruhnya dalam waktu yang lama, seperti itu. Nah, mungkin pondasi awal dari ini fenomena-fenomena di sini pertama adalah teori model atom tadi, model atom Dalton yang lalu dikembangkan oleh Thomson, diberikan tambahan ada elektron-elektron di sekitar bola pejelnya Dalton. Lalu kemudian Rutherford dan siswanya menemukan bahwa ternyata atom ini bukan bola pejel, tapi dia terdiri dari elektron, yang mana elektron ini mengorbit suatu inti yang sangat padat, di mana massa atom itu sebagian besar berada di intinya. Jadi kalau kita mengetahui massa inti atom, kita bisa cukup percaya diri mengatakan bahwa oh ini berarti massa atomnya juga sekitar sekian gitu. Kalau modelnya Rutherford dikembangkan, dikoreksi oleh Bohr dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu para fisikawan kuantum ditemukan nantinya ternyata oh inti atom itu terdiri dari dua partikel. Pertama proton, yang kedua neutron. Lalu proton dan neutron ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang mengelilinginya dalam ya kita bisa bayangkan suatu kabut seperti itu. Meskipun itu cuma sebenarnya lebih tepatnya menceritakan bagaimana kita tidak tahu sebenarnya orbit elektronnya itu seperti apa, karena prinsip ketidakpastian Heisenberg itu melarang kita untuk mengetahui ini elektron ada di mana dan seperti apa, seperti itu. Oke, lalu kemudian inti lain di sini radioaktivitas, bahwasanya inti atom itu bisa bersifat stabil dan bisa tidak stabil. Ketika dia tidak stabil maka dia akan memancarkan partikel radioaktif. Nanti partikel radioaktifnya bisa berupa partikel alfa atau kita mengetahuinya juga sebagai inti helium. Jadi inti atom helium. Lalu bisa juga partikel beta, atau lebih tepatnya sebenarnya atau ya peluruan beta yang menghasilkan partikel elektron, atau peluruan gamma yang menghasilkan cahaya. Nah, nantinya tapi untuk materi radioaktivitas ini tidak dibahas di sini, nanti mungkin akan dibahas di pertemuan yang lain atau agak lama lagi, seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang perlu kita tandai berikutnya adalah mengenai apa saja yang perlu kita ketahui mengenai mengenai satuan-satuan yang dipakai di sini. Jadi sistem satuan yang dipakai untuk fisika inti ini itu bisa menggunakan SI, standar internasional, sistem internasional, maupun CGS, maupun natural atau sistem-sistem satuan yang lain. Mungkin kalau di video ini kita akan banyak menggunakan sistemnya SI. Lalu kemudian untuk yang akan banyak kita bahas di sini adalah energi dan massa. Itu sistem satuan yang akan banyak kita pakai atau kita gunakan adalah yang cukup dekat dengan energi dan massa inti, yakni bisa menggunakan SMA, satuan massa atom, atau dalam bahasa Inggrisnya atomic mass unit AMU, atau menggunakan MeV. Jadi energi dalam MeV. Nah, ini untuk massa nanti juga kalau SMA nanti dikonvert bisa ke joule, energinya ke joule, tapi nanti juga akhirnya massanya menggunakan SMA. Lalu untuk MeV ini nanti biasanya ekivalensinya dengan MeV per C kuadrat, seperti itu. Lalu kemudian untuk sumber belajar kita bisa menggunakan
banyak sumber belajar, bisa dari buku-buku yang digunakan oleh dosen atau lain sebagainya yang dijual, buku teks seperti itu, atau mungkin juga bagi yang tidak terlalu suka menggunakan buku yang dijual, bisa juga belajar dari lecture note yang bisa dicari di internet. Ini bisa dicari lecture note on nuclear physics atau semacamnya yang berkaitan dengan materi kita, mungkin lecture note on binding energy atau Nielsen model dan lain sebagainya, nanti juga bisa cari di internet. Atau kalau tidak terlalu suka teks-teks yang kaku, bisa juga mencarinya di Wikipedia atau web-web lain yang cukup fleksibel gitu. Bahkan dan ini bisa juga menggabungkan ketiga kombinasi tersebut, karena bahkan kadang ada beberapa materi yang ternyata lebih mudah untuk dipahami melalui Wikipedia, atau beberapa juga lebih lengkap di lecture note, atau beberapa lebih lengkap di buku dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak ada yang saklek. Kita bisa belajar dari mana saja untuk fisika inti atom ini. Oke, kemudian untuk setengah berikutnya kita akan belajar mengenai energi ikat dan massa inti. Massa dan energi ikat. Jadi seperti kita tahu, atom itu massanya terpusat di inti atom. Dan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Ini artinya kalau kita secara naif, karena proton dan neutron juga massanya cukup besar, bisa dicari di referensi, saya tidak hafal. Ini kita bisa anggap mungkin secara naif massa inti itu sama dengan massa jumlah total massa proton yang menyusunnya ditambah massa neutron yang menyusunnya. Misalkan massa proton ini MP, massa neutron ini Mn, mungkin kita bisa tulis jumlah proton misalkan P besar kali massa proton tambah N besar kali massa neutron. Nah, ini pengetahuan mengenai massa proton dan massa neutron didapat dari jumlah proton dan neutronnya dapat dari mana nanti? Nanti bisa didapat dari notasi atom. Biasanya kan X, A, Z seperti ini, dimana X ini nama atomnya, lalu nanti Z ini jumlah proton. Jadi di sini P juga bisa diganti dengan Z. Mungkin nanti kita akan lebih banyak menggunakan Z, dan A ini nanti adalah jumlah nomor massa atau jumlah proton plus neutron. Nah, perlu kita ketahui kalau tidak salah massa proton dan massa neutron ini mendekati 1 SMA, tapi tidak tepat 1 SMA karena lebih dari 1 SMA lebih dikit gitu. Jadi mungkin untuk perkiraan saja kita kadang bisa menggunakan massa atom ini sama dengan nomor massanya tapi dalam satuan SMA. Misalkan nomor massanya 12, maka nanti massa inti atomnya juga 12 SMA. Namun kalau kita mau mencari ketelitian, maka tidak tepat 12, tapi 12, sedikit atau mungkin 12 kurang sedikit, tergantung nanti bagaimana faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, terkait dengan faktor lain yang nantinya akan mempengaruhi massa inti adalah sesuatu yang disebut sebagai energi ikat. Mungkin gampangannya kita tahu bahwa proton dan neutron di inti itu, ya kalau proton dan neutron saja tidak masalah ya, misalnya proton yang putih, neutron yang biru. Tapi kemudian kalau kita berangkat ke inti yang lebih berat, misalkan yang protonnya ada 2, neutronnya ada 5 dan sebagainya, maka nanti kita lihat bahwa oh ini banyak proton dan neutron di sini. Pertanyaan pertama adalah mengapa mereka berikatan? Kan tidak ada yang mengharuskan mereka berikatan, bisa aja proton sama neutron ini bebas bergerak gitu. Nah, yang kedua, selain itu ini ikatannya kok bisa terjadi padahal proton sama proton itu harusnya tolak menolak kalau menurut prinsip elektromagnetik. Jadi yang pertama, mengapa mereka bisa berikatan, dan kalaupun bisa berikatan, kenapa ikatannya bisa sangat kuat sampai mengalahkan ikatan elektromagnetik. Nah, ternyata proton dan neutron ini nantinya akan mengalami sesuatu yang disebut sebagai gaya ikat inti, yang mengikat inti menjadi suatu kesatuan yang padat dan stabil. Nah, gaya ikat ini saking kuatnya itu mengurangi energi dari inti ini cukup drastis, sehingga nantinya dia berkontribusi pada
energi ini dengan mengurangi massa intinya. Jadi mudahnya kayak kita mengambil proton sama neutron, tapi supaya mereka bisa berikatan, kita ambil sebagian massanya, kita konversi menjadi energi ikat, mungkin semacam itu. Nah, karena satuannya E, dan E ini bisa dihubungkan dengan massa di relativitas menggunakan E sama dengan mc kuadrat, maka di sini adalah E ikat per c kuadrat, seperti itu. Nah, nantinya ini yang menyebabkan kenapa tadi masanya tidak selalu tepat sama. Semakin besar energi ikat atom, maka semakin stabil atom tersebut, karena itu artinya kan berarti semakin banyak massa proton dan neutron yang dikonversi menjadi energi ikat. Jadi kita semakin sulit untuk melepaskan atomnya, seperti itu. Lalu gimana kalau kita ingin melepaskan sesuatu jumlah proton dan neutron dari inti atom? Nah, ini nantinya akan kita bahas di video berikutnya sekalian dengan bagaimana cara menghitung energi ikat. Terima kasih.